Halo Jebret Team, weekend telah tiba. Nggak kemana-mana, karena bakal ada pertandingan seru di weekend nanti. Jadi nggak perlu kemana-mana. Kalau IPL, mungkin bisa ngelihat pertandingan antara Newcastle lawan Liverpool ya. Oh ya, buat kalian semua yang lagi weekend ini juga bingung ngapain ngabuburit sambil nonton bola, bisa ngapain nunggu jam waktu bolanya, bisa main GPL. GPL ini adalah apps bola di mana kalian tinggal milih 11 pemain favorit kalian. Campur-campur boleh, jadi nggak hanya dari satu tim ya. Dan di GPL ini juga ada bermacam-macam liga buat main fantasy football ini. Nggak cuma IPL aja, ada berbagai liga termasuk Bundesliga, Serie A, UCL, dan masih banyak lagi. Liga-liga lain pun banyak banget. Liga India mungkin bisa ada juga. Cara mainnya gimana? Gampang banget. Lihat tuh di sebelah sini. Sebelah sini pilih pertandingan, lalu pilih kontes yang ingin lo mau bisa mainin. Bisa mega kontes kecil atau head to head. Buat tim sepak bola fantasi lo dengan memilih pemain sungguhan dari pertandingan, tetapkan kapten dan wakil kapten dengan hati-hati. Karena ini penting banget ya, karena masing-masing kapten dan wakil kapten ini punya memberikan kontribusi 2 kali dan 1,5 poin. Kaptennya 2 kali, kalau wakil kaptennya 1,5 poin. Jangan lupa juga ada bonus Rp5.000 untuk yang join dan kalian berkesempatan menangin jutaan rupiah. Bisa di-download di sini. Cek aja langsung di link deskripsinya atau cek aja di kolom komennya, bisa langsung download GPL dan kalian ada bonus Rp5.000 untuk yang join dan kalian bisa punya kesempatan menangin jutaan rupiah. Itu dia. Main GPL di weekend ini. Kalau kalian fantasy football masang Newcastle Liverpool, masang siapa nih kira-kira dari yang pasti dipilih dari Newcastle Liverpool? Ya pasti ada gol ya, karena si Rizal kan juga udah bilang ya. Siapa yang paling Kalau gua pilih Salah. Banyak gol. Isak, lo pilih siapa? Gua selalu setia sama Salah. Jadi kapten juga bahkan Salah. Kapten juga ya. Selalu. Seperti bisa ya. Lu siapa kira-kira kalau lo pilih dari fantasy football, satu pemain dari Newcastle atau Liverpool? Siapa ya? Ya harus yang ngegolin sih. Pasti Iya, Jota sih kalau Jota juga aja. tepin ya. Nah, karena ngomongin Newcastle lawan Liverpool di weekend nanti kan ada big match antara Newcastle lawan Liverpool yang ini sebenarnya Newcastle tahun lalu ada tim peringkat 4 besar ya, sekarang masuk Liga Champions, sementara Liverpool main di mana? Europa League. Europa League. Sorry. Validasi dulu. ngejar ya. Tapi yang jelas Liverpool tahun ini mencoba kembali bangkit dengan pembeliannya yang cukup oke. Ada McAllister, ada Szoboszlai, walaupun gelandang bertahannya ada gabungan antara Enzo dan juga Caicedo jadi Endo ya. Endo. Jadi Enzo dan Caicedo jadi Endo yang gua rasa nggak akan turun sebagai starter. Tapi kalau melihat dari big match ini, Newcastle Liverpool tahun lalu ya Newcastle nggak bisa memberikan perlawanan lah sama Liverpool ya. Tahun ini Newcastle secara kedalaman skuadnya sudah lebih lengkap. Bahkan di 2 pekan terakhir cukup oke, walaupun yang lawan City calculated loss. Bruno sempat dibully sama fans sampai ke pancing tweet war tapi dihapus. Lo melihat seberapa besar chances kali ini menghadapi Liverpool untuk menjadi tight game? Ya musim lalu tuh sebenarnya nih laga yang cukup menyakitkan ya buat gue pribadi ya. Karena pas di Anfield kan kalah karena golnya Carvalho menit 98. Sekarang aja Carvalho nggak tahu main di mana ya. Iya, sekarang nggak tahu main di mana. Abis itu yang di St. James's kan itu udah mau final ya lawan timnya Panji, mau lawan Man United, itu moodnya lagi high banget, udah mau nembus 4 besar. Al Rumayyan pemiliknya bahkan datang terbang dari Arab ke St. James's, tiba-tiba dalam 20 menit pertama udah ketinggalan 2 gol, terus habis itu Nick Pope kartu merah. Bodoh banget pokoknya. Gua nonton Newcastle tuh paling bodoh lah kartu merahnya. Dan tapi kalau dibilang Newcastle nggak ada perlawanan di laga itu nggak juga, karena 10 man Newcastle sebenarnya banyak mengancam. Si ASM Maximan nembak, habis itu ditahan Alisson kena Mistar, Dan Burn kena tiang. Alisson harus bikin save bagus dari Miguel Almiron dan dari Callum Wilson. Tapi ya itu dia, sekarang nih untuk mastiin harus lebih baik daripada ketika bermain di Etihad ya. Permainannya harus lebih tenang, lebih bagus. Menurut gua di Etihad sebenarnya udah lumayan bagus kemarin. Karena Newcastle ngebatasin Man City ke hanya 1,1 expected goals. Itu adalah jumlah expected goals terendah Manchester City sepanjang laga kandang mereka mulai dari awal musim lalu. Jadi sebenarnya mereka udah bisa mengcounter apa yang jadi kekuatan City, cuman emang offensively output menyerangnya emang jelek, gua akuin. Nah, ini yang harus dibedakan di St. James Park lawan Liverpool. Tapi ya tadi itu fixtures yang banyak melahirkan gol dari tahun ke tahun. 4-3, sering banget 4-3. Habis itu gue inget yang golnya Andy Carroll dari jarak jauh itu 3-1.
Tapi emang ya akhirnya abis itu lebih banyak Newcastle ya. Lebih banyak Liverpool sih yang menang. Gue juga. Cuman ya udahlah kayak sekarang. Paling 2 tahun lalu different cukup game. imbang ya. 2 tahun lalu kan cukup imbang kan. Yang sempat seri 2 kali Iya, seri 2 sekali kali, kan. iya. 2 kali Artinya seri. sebenarnya gapnya nggak terlalu jauh. Nah sekarang lo sebagai fans Liverpool dengan baju lo sekarang ini melihat Newcastle yang sekarang dengan pembeliannya, lo merasa ini akan menjadi step up untuk dibandingkan tahun lalu nggak? Game mereka dibandingkan tahun lalu? Oh sangat step up banget ya, apalagi pembelian mereka itu emang pembelian yang upgrade semua. Di setiap lini ada upgrade, itu gue lihat ini kemajuan banget bagi Newcastle. Apalagi di match pembuka gue ngeliat bagus banget mainnya lawan Aston Villa. Itu semua serangan, ibaratnya semua serangan bisa jadi gol lah di tangannya Newcastle yang sekarang itu. Tapi kalau gue lihat soal squad mereka yang sekarang ya, ini ujian sesungguhnya bagi klub, ujian berat juga bagi klub karena musim-musim sebelumnya mungkin ini udah calculated win lah bagi Liverpool apabila lu bertandang ke marketnya Newcastle. Poin gratis buat poin lu Liverpool, dikasih lah ibaratnya yoi. ke lawan Newcastle, tim yang selalu bisa dikalahkan. Tapi di musim ini gue ngeliat Newcastle ini ibarat binatang yang berbeda gitu. Kalau gue lihat kemarin juga mereka sekarang di lini depan itu masing-masing lini itu udah punya pelapis yang sama ininya. Performanya itu bisa ngisi gitu. Kayak ibaratnya Isak, kalaupun dia digantikan masih ada Wilson di sana. Habis itu di sisi Harvey Barnes itu di sisi kiri juga dia bisa step up untuk bisa ngisi kekosongan dari apabila ada kebuntuan. Jadi gua rasa Newcastle sekarang ini jauh lebih lengkap. Ibaratnya emang tim yang udah disiapkan untuk bertanding di kompetisi Eropa gitu. Kalau Liverpool gimana sekarang tahun ini dengan pembeliannya menghadapi Newcastle secara kedalaman, lo merasa lebih pede mana di pertandingan ini? Gua sih ya masih pede Liverpool sebenarnya, masih pede Liverpool. Tapi soal teka-teki pemain di lini tengah itu menjadi tanda tanya gitu. Apakah Endo dimainkan dari awal karena dia minggu lalu juga udah dicoba di posisi itu, karena kan dia satu-satunya gelandang yang sekarang defensive minded ya yang dimiliki oleh Liverpool. Jadi menurut gue masih diperlukan. Tapi apabila Thiago fit, gue rasa nggak ada salahnya untuk mencoba Thiago ketimbang Endo di match lawan Newcastle. Total dominasi dari awal, mainin bola di tengah dengan nyaman. Menurut gue Thiago bisa jadi opsi pembeda untuk Liverpool. Seberapa mungkin Mas Thiago main dengan, maksudnya kalau McAllister ada Sobos, ada Thiago juga ada. Apakah ini bukannya justru memberikan apa ya keseimbangan yang nggak balance lah buat Liverpool? Ya, as long as mereka pressingnya oke, as long as mereka bisa megang bolanya cukup lama, nggak masalah kalau lu punya Thiago gitu. Cuman yang di awalnya juga sebetulnya Thiago yang masuk salah satu kandidat ketika Hendo cabut sama Fabinho cabut. Memang banyak yang berpikiran bahwa yang akan masuk di situ Kayak di playing playmaker ya jatuhnya ya dia. bisa gantian sama si McAllister juga. McAllister jadi pemain nomor 6 di pertandingan pertama juga dia melakukan itu gitu. Dia bisa melakukan itu. Cuman kalau Thiago dengan gayanya Newcastle, gue sih nggak milih Thiago gitu ya. Tabrak cedera kan. Absen lagi. Mendingan nggak usah lah Jolinton dobrak segede gitu. Iya, pada emosional semua Newcastle soalnya. Dan gue kalau ofensif, gue suka sama Thiago gitu. Cuman defensive wise, emang ini pemain yang sama sekali nggak bisa defense. Makanya kenapa dia di Bayern pun sering banget menjadi masalah bagi Bayern ketika lo harus dibantuin sama beberapa pemain untuk bisa nge-shield lini tengah lo. Cuma kalau ada dia doang, ditambah lagi Szoboszlai, ditambah lagi McAllister, gue rasa bukan pilihan yang tepat. Makanya kalau starter, kalau ngelihat yang kemarin, Mana squad formasinya kalau dong? gua Ada nggak sih formasi kurang Liverpool? Dibuat kita nggak lihat? kali ini? sebetulnya kurang suka kalau Gakpo yang dimainin di situ ya, Iya, karena dia posisinya agak sedikit Dalam. bingung. Posisinya juga terlalu ke naik ke atas, ke belakangnya juga terlambat turun. Jadi gue lebih setuju untuk nyoba Endo sebetulnya untuk di pertandingan ini ya. Defensively mereka butuh pemain seperti itu, pemain yang seperti Hendo, seperti Fabinho, itu yang membuat Liverpool kenapa bisa melakukan transisi yang bagus karena shield-nya bagus. Kalau bukan pemain setipe Endo, gue agak ragu karena Newcastle emang punya kemampuan untuk nge-build serangan dan juga transisi yang cukup bagus. Jadi kalau disuruh milih, ya gue milih Endo sebagai starter. Tapi Endo langsung turunin di laga match seperti ini lawan Newcastle, lo yakin dia udah bisa menghadapi tense-nya Premier League dengan lawan Newcastle yang kan mainnya hajar-hajar? on paper ya, bagusnya kan on paper. Dia beli pemain ini, dites di pertandingan pertama, it works gitu. Tapi di pertandingan kedua, tadi gue setuju sama Vinci, emang untuk offense-nya sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dari mereka taking the risk untuk melakukan apa yang mereka lakukan lawan Aston Villa, itu nggak mereka lakukan. Mereka banyak lebih sitting deep, lebih kayak nunggu apa yang akan dilakukan oleh City. Sementara yang melawan Liverpool, lo harus initiate itu, lo harus initiate serangan. Nah, ya gue agak masih meragukan juga kapasitas dari pemain-pemain ini. In big games, apakah bisa step up mereka? Kalau kita lihat di course of musim lalu, St. James Park emang bagus banget. Mereka cuma kalah 2 kali ya dalam sepanjang 19 pertandingan. Ya salah satunya lawan Liverpool. Jadi ya
Gue tetap melihat kemenangannya ke Liverpool Wih. dengan gue belum cukup yakin dengan materi squad yang dipunyai Newcastle. Mungkin sepanjang musim mereka akan membuktikan itu, tapi di partai ini menurut gue belum. Iya. Kabar baiknya buat Newcastle adalah Ibrahima Konate kemungkinan absen karena cedera kan. Dan ini kan biasanya tandemnya Van Dijk nih suka ngawur nih kalau nggak Iya. cocok gitu kan antara Joe Dan Gomez atau si Matip. sebenarnya Van Dijk sendiri juga nggak dalam performance yang 2 tahun 3 tahun lalu ya. Kita lihat dia kan yang memberi operan juga tuh ke siapa tuh Trent yang kemarin kecolongan ya di tengah ya. hilang Itu kan bikin nyusahin temen. Nah kalau kita lihat juga middle of the parknya sih tadi ya bagaimana Newcastle kalau gue bilang kekuatannya sekarang ya ada di trio gelandang itu Joelinton, cuman yang kemarin gue sesali di Etihad adalah Joelinton tuh nggak dalam performa terbaiknya ya. Tapi kalau kita lihat nanti kalau dia dalam performa terbaiknya dan di bawah dukungan para fans di St. James's Park. St. James's Park kalau lagi rocking, kalau lagi moodnya lagi bagus tuh bakal jadi pemain ke-12 yang sangat-sangat luar biasa dan itu yang nanti akan kita lihat di pertandingan nanti. Nah, kalau formasinya lo setuju sama ini apa lo ada pergantian? Karena nggak ada, ya itu tadi Gantian kayak lagi. yang kemarin gue bilang sebelum ke Etihad bahwa pelatih Eddie Howe itu nggak banyak melakukan perubahan. Kalau apa yang terjadi itu udah works, kalau dia lihat konsistensi permainannya udah works. Ya. Tapi kalau kita lihat kemarin di Etihad, walaupun mereka bisa menekan City, itu output nyerangannya itu tadi ya balik lagi ya. Final ballsnya kurang maksimal. Serangannya tiba-tiba pada sepertiga akhir bingung. Joelinton lagi nggak perform banget ketika itu dan dia langsung diganti oleh Elliot Henderson. Kedalaman bench kemarin berbicara, kata Rizal benar juga karena di bench itu sekarang ada pemain-pemain yang bisa change the game, nggak kayak dulu lagi. Bisa nurunin Harvey Barnes, bisa nurunin Callum Wilson di tengah pun dengan kehadiran ada Longstaff sebagai cadangan itu dia memberikan daya jelajah yang banyak yang besar. Belum lagi sekarang ada Lewis Hall, dia nggak akan jadi pemain utama dulu tapi dia masa depannya cerah dan gue seneng banget ketika dia datang karena dari musim lalu gue lihat dia main buat Chelsea, dia main di semua big games Chelsea ya, lawan kedua kubu Manchester, lawan Liverpool dan debut dia kemarin di St. James's Park. Ternyata bapaknya itu seorang Geordie, orang asli lokal di Newcastle dan dia pasti berharap untuk bisa turun pada laga ini dan yaitu kalau bisa menghadapi langsung McAllister di lini tengah itu pasti akan jadi bonus banget buat dia sih. Adanya Mas Hari benernya kalau ngomong 2 menit 3 menit sendiri. Tapi kalau kalau ngomongin tadi kan perbandingan mungkin dari pekan kemarin mungkin dia dari sisi menyerangnya kurang. Tapi kan itu lawannya City kan Newcastle dan sekarang lawannya Liverpool. Serangannya oke, tapi Liverpool juga musim ini belum ada clean sheet-nya. Ketika di transisi bertahan PR juga. Kalau let's say Newcastle bisa nyuri gol cepat kayak kemarin Bournemouth bisa nyuri gol cepat. Kan Newcastle kuat dalam bertahan. Menurut lo yakin apa dari sisi transisi bertahannya Liverpool bisa kuat lawan Newcastle? Kalau untuk sisi bertahan gue masih nggak yakin nih sampai sekarang karena gue juga masih yakin Liverpool ini masih perlu mendatangkan satu back lagi untuk bisa mengisi posisi yang seharusnya Yang ngeliatin Konate siapa menurut lo? Nanti? wah ini berat sih ya. Ya seharusnya sih Matip ya bukan Joe Gomez tapi gue juga kalau ngelihat Matip ini di musim lalu kan juga dicoba di akhir-akhir udah beberapa kali di pramusim juga udah dicoba. Tapi apabila ingin menjalankan taktik yang 3 back itu 3-2-2-3 itu Matip ini sama sekali nggak cocok walaupun dia punya opsi passing yang ya sebagus Van Dijk juga sebenarnya dia suka jadi breaker lah passing itu nge-break pertahanan lawan. Tapi kalau soal area yang di cover, ini dia nggak bisa nge-cover selayaknya Konate nge-cover area yang ditinggalin di situ gitu. Apalagi lu akan meng-cover tugasnya si Alexander-Arnold, yang mana dia akan menjadi lebih aktif ke depan. Joe Tapi Gomez kalau- lebih cocok ya kayaknya ya. kalau bisa Untuk area nge-cover area kanan situ ya biasanya. Joe Gomez lebih bisa ngisi. Tapi kalau soal Matip atau Gomez ini sama-sama error prone dua-duanya kalau Nanti gue pemain bilang. bisa ditipu sama Welbeck sama siapa lagi terlalu error back prone, goblok nih bener. terlalu error Lawan prone. Brighton deh. Iya lawan Brighton sama lawan satu lagi lawan siapa? Ketemu itu juga. Oh iya, 2 kali ya? Iya, digocek sama Welbeck 2 kali. Enggak, juga. lagi Lawan sama Southampton ya yang terakhir Southampton ya? satu Southampton juga tim ada lagi yang makanya segala macam. sama Jadi- gayanya cuman dicongkel sekali ketipu gitu kan Joe Too Gomez. easy. Apalagi ini lawannya yang pemain-pemainnya Newcastle gue bilang cukup fisikal juga ya, mainnya sangat-sangat fisikal dan gue ngerasa 2 pemain ini nggak layak lagi untuk tampil di level sefisikal itu lagi gitu karena ini yang akan terjadi apabila lu nggak invest di lini belakang gitu. Ini akan jadi masalah bagi Liverpool apabila Konate nggak bisa sembuh tepat waktu. Bahkan juga Alexander-Arnold minggu lalu juga mengeluh kesakitan juga di area hamstring dia ya. Jadi menurut gue ini akan jadi tantangan besar banget bagi Liverpool. Asalkan ya itu tadi seperti Mas Panji bilang jangan sampai Liverpool kebobolan gol cepet. Karena akan butuh usaha ekstra keras lah apabila lu ingin membongkar pertahanan Newcastle yang sit deep sebagainya karena Liverpool butuh udah nggak bisa kayak dulu lagi gitu untuk bisa nyuri bola, nyuri gol segala macam. Mas Hayo tadi prediksi masih unggul Liverpool.
unggul tipis atau unggul meyakinkan 2-0 atau tipis ya? tapi dengan skor yang cukup gede ya. Bisa 2-1, bisa 3-2. Oke, ya. Nantinya Newcastle juga nyetak gol berarti ya? Iya, Newcastle juga cetak gol. Liverpool kebobolan tapi akan mencetak gol lebih. Lo kan 1-3. Oh iya. Beda. 1-3 Mas Aryo. Kalau gue sih ya 0-2 sih. Dia kan 1-3 karena 2-1 udah dipilih lu, Ger. Gue sesuai 0-2. 0-2 Newcastle Liverpool 2. Fir, seberapa Ya optimis? gua Newcastle? optimis aja 3-1 lah. Kan bisa optimis. Boleh, Liverpool nih. Iya, Oh, bukan Newcastle ya. Ya itu dia prediksi dari para pandit kita. Kalau kalian jebretin prediksi untuk skor Newcastle Liverpool berapa, nanti kita akan lihat hasilnya pada hari Senin mendatang. Kita akan lanjut dengan topik selanjutnya. Yes, di weekend nanti juga orang bertanya-tanya sih, pemain yang dibeli dengan sekitar 70-an 80 juta nih, kapan mainnya kok udah ada encok aja, yaitu seorang Rasmus Højlund yang katanya cuma cadangannya Zapata atau Muriel, kok dibeli dengan harga sangat mahal dan bahkan belum bisa main juga. Dan harapan itu tumbuh setelah kemarin ada berita-berita katanya kemungkinan dia akan ada di bench. Itu main atau nggak tahu, mungkin cuma buat jadi cameo doang, yang penting itu bisa menaikkan moral. Ada Højlund. Walaupun belum tahu mainnya kayak gimana. 75 juta euro bisa kasih impresi apa di musim pertamanya, karena pemain ini kan cuma nyetak 10 gol, which is sama Vlahovic ya tahun lalu 10 gol. Tapi dia juga secara kesempatan menit bermainnya sangat dikit. Sebenarnya punya potensi besar apa yang bisa diharapkan dari seorang Højlund ini, Fir? Ya, dan lu lihat kalau gol-golnya Højlund kan gue coba lihat kemarin. Di gol-golnya dia itu lawan Monza 2, lawan Spezia 1, Bologna, Salernitana, Tim-tim kecil Lecce, Empoli, Hellas Verona, dan paling tinggi Lazio. Oke, nah kalau di situ kan kelihatan ya profil tim-tim yang dia bobol. Berarti Lukaku lah ya. Maksudnya cocok buat lawan Forest. Cocok. Iya, lawan Forest. Gitu. Nah, bisa lawan Forest mungkin masih bisa. Aduh. Tapi ini apa ya? Risky bisnis banget. Karena kalau kita lihat pembelian-pembelian era Ten Hag kan biasanya safe ya, pemain-pemain yang dia kenal, pemain-pemain yang dia pernah bekerja sama sebelumnya. Dari Anthony sampai bahkan Mason Mount pun dia mengagumi udah lama ya. Tapi kalau kita lihat ini adalah pemain yang mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu masih duduk di bangku cadangan di Liga Denmark Oh, iya, gitu. iya. Ini pemain yang Baru profesional. dia di Sturm Graz ketika itu dibeli masih 2 juta euro. Tiba-tiba dibeli Atlanta 17 juta, nggak nyampe setahun kemudian dibeli Man United 80. Trajektori dia tuh emang tinggi banget, ceiling dia emang gede banget. Si pelatih Atlanta tuh ngomong, siapa tuh namanya Gasperini. Gasperini bilang, tapi ada momen-momen ketika dia bermain bagi Atlanta, ketika dia bermain bagus bagi Denmark terutama. Iya sih, Katanya, namanya naik banget karena dia cetak hat-trick itu iya, sebenarnya cetak sih ya. hat-trick itu. Nah, setelah dia cetak hat-trick itu bagi Denmark, katanya Gasperini cuma bilang, nih anak mungkin fokusnya jadi nggak teralihkan gitu. Dia jadi nggak konsentrasi ke latihan dan lain-lain. Jadi ini buat gue sedikit yellow flag ya. Bahwa Gasperini aja bilang, oke, dia emang ceilingnya tinggi banget, tapi ada momen, ada kesempatan di mana dia mungkin bisa kayak terbawa suasana gitu. Terbawa hype dirinya sendiri. Apalagi sekarang dia 70 juta Kayak dengan MU beban berat timnya untuk mencetak gol, Ji. Nah, dan ini kan sekarang pressure-nya justru udah di dia semua nih, Mas. Nah, Orang ketika sekarang musim Missing 2 puzzle-nya lah ya katanya. katanya missing Harapannya puzzle, bisa. kemudian di saat 2 pertandingan MU juga nggak beres, orang tuh udah berharap sama dengan adanya Højlund bisa menjadi juru selamat. Bisa apa beban kepada pemain yang masih bawa kencur ibaratnya ya, bahkan main jumlah permainannya belum sampai 30-40 semusim, golnya juga belum sampai 20 gol semusim buat di liga. Apa yang beban buat anak muda seperti ini? Lukaku aja nggak bisa menjawab itu kan. Nggak bisa. Aku di Maksudnya tim besar. profilnya gede banget kan Lukaku, tapi nggak bisa menjawab tekanan seperti itu. Tadi nyambung dikit sama Firzi, statistically memang Højlund tuh cukup banyak statistik yang bagus ya. Waktu itu gue sempat jabarin juga di sini. Decision making dia dalam setiap gol-gol yang dia cetak itu terlihat bagaimana pilihan-pilihan dia di saat-saat sulit, di saat-saat tertekan, keputusan cepatnya itu yang bisa menghasilkan gol-gol itu. Itu yang dipuji sama Ten Hag. Ya harapannya tentu dengan tekanan yang pada para pemain depan Manchester, tentunya kan harapannya ini pemain dengan keputusan-keputusan cepatnya bisa menjadi pembeda gitu. Cuman ya, apakah dia sudah cukup fit betul untuk menjadi starter? Kalau gue sih nggak mau ambil opsi dia ya untuk bisa memainkan partai ini. Ya tapi kalau melawan Forest ya mungkin ini layak dicoba gitu. Cuman kalau untuk start, gue lebih safe
pilihannya pada pemain-pemain yang ada. Justru gue lebih seneng Sancho yang ada di posisi itu karena di sepanjang pramusim Sancho ngebuktiin dia bisa. Sementara transisi United kan butuh pemain seperti itu dan Sancho bisa ngebuktiin itu. Gue lebih prefer kalau milih pemain depan ya gue lebih milih ke arah Sancho sih. Ini keren sih ada Alvaro Fernandes walaupun ini adalah formasi impian gue kalau main ini ya Football Manager Alvaro pasti jadi bek kiri MU gue. Tapi menurut gue Alvaro ini terlalu dini sih untuk menjadi pemain utama karena mungkin Ten Hag mungkin akan lebih prefer Dalot di sana kalau misalkan karena Malaysia juga lagi cedera kan. Tapi kalau Højlund ini Si Wan Bisaka juga bisa ke kiri juga kan? enggak pernah Mas. Bisa Belum juga. pernah. Dalot yang bisa di kiri. Dalot Bisa yang mati pernah- di kiri dia. Pernah Lisandro redem gitu. Salah kan ketika Dalot main di kiri kan Salah pernah nggak berkutik. Oh iya itu dia dikantongin katanya. Ya. Dikantongin. Tapi sisanya yang lain gue. Salahnya doang. Gimana? Jalung lihat Højlund debut di Nottingham Forest sebuah harapan doang atau menurut lo terlalu dini dengan match fitness yang katanya punya masalah di back pain nih? Menurut gue terlalu dini, apalagi kalau gue ngeliat United di musim ini walaupun baru 2 pekan tapi hawa-hawanya agak nggak enak lah dari fanbase, dari situasi fans yang ada ini kayaknya ngasih pressure yang terlalu tinggi buat para pemain. Jadi gue rasa bukan pertandingan yang ideal bagi pemain seperti Højlund untuk bisa dicoba di debut di pekan ini. Debut beda itu. Apalagi kalau minggu depan kan juga masih lawan berat juga ya Arsenal. Gue masih riskan juga, tapi menurut gue paling realistis adalah dicoba sampai setelah di international FIFA ya? friendly. Karena itu di situ dia juga udah dapat jaminan mungkin udah fit 100%. Kita juga bisa ngeliat performa dia seperti apa sebenarnya. Apalagi dia juga ini pembuktian bagi dia gitu karena udah lama juga United nggak punya profile striker semuda ini kan. Semuda ini dan tadi seperti Mas Firzi bilang ceilingnya masih tinggi banget gitu. Ini pemain potensial banget. Tapi kalau gue beberapa kali nonton Atalanta musim lalu, yang paling mencolok bagi gue justru bukan mencetak gol ya, tapi dari segi dia pressingnya, dari segi pressingnya sih, karena dari segi dia pressing itu dia bisa membuka peluang bagi si Lukman karena musim lalu ini paling menonjol di Atalanta. Kalau gue lihat si Lukman itu menciptakan gol dari situasi-situasi di mana si Højlund memaksa backnya untuk error. Jadi gue rasa ini yang paling bertanya-tanya banyak fans United bingung 2 pekan terakhir kan Rashford nggak kelihatan, habis itu si Anthony nggak kelihatan. Mungkin dengan kehadiran Højlund ini bukan dari urusan dia mencetak gol, tapi dia bisa membuka ruang bagi si Anthony dan Rashford agar bisa lebih subur lagi. Selayaknya dia pas main lagi di Atalanta gitu, membuka ruang bagi si di winger-wingernya itu untuk bisa menciptakan gol dari ruang yang dia udah paksa bikin backnya itu error. Jadi gue rasa Højlund ini kalau di soal bebani gol menurut gue masih sangat berat bagi Højlund. Tapi kalau soal kontribusi, gue harap dia bisa membantu lah bagi si Rashford dan juga bagi si Anthony-nya itu untuk bisa menambah pundi-pundi golnya. Masih puber dia, masih skincare-nya masih kurang bagus sih. Højlund masih agak jerawatan. Tapi kalau ngomongin dari tadi soal pergantian pemain di lini depan, karena kan 2 pertandingan sama terus dan nggak ada yang works gitu kan. Menurut lu siapa yang tadi apa setuju sama Mas Aryo dengan Sancho jadi false nine atau ada pilihan lain menurut lu? Gue rasa nggak ada salahnya coba Martial ya. Wey! Sejujurnya ya, karena dengan opsi yang sekarang gue ngebilang nggak ada yang salah dengan coba Martial. Apa gerakan gitu. Ten Hag aja males coba dia. Komedian itu. Gini, kalau gue bilang 2 pekan terakhir ya bener kata Mas Panji udah nggak berjalan juga. Iya sih. Gue sih Ya menyarankan mungkin butuh penyegaran juga iya, mungkin ya. Dan Mau Mount coba kan- siapapun lah Zidane. Yes, dan Mount kan juga nggak main kan di pekan Cedera, ini dipastikan cedera dia. Gue menyarankan ya apabila United pengen coba lagi lah ini ibarat. Karena kan 2 pekan kalah ini kan musim lalu juga ngalamin juga kan. Walaupun musim ini ada menangnya juga lawan Wolves. Tapi untuk United sebaiknya mainin pemain-pemain di posisi terbaiknya lah. Kayak Rashford kalau dia mainin bagusnya di left wing, dia nyamannya di situ juga, ya mainkan di situ aja. Dan juga untuk Bruno 2 pekan pertama dia kelihatan kesusahan juga apabila dia harus dibebani main di double number 8 gitu ya dengan Mount, tapi dengan ketidakhadiran Mount, gua harap Ten Hag bisa melakukan perubahan, disesuaikan dengan pemain-pemain ini posisinya nyamannya di mana, mainin dia di situ. Nggak perlu lu nyoba-nyoba lagi taktik-taktik seperti 2 pekan kemarin yang nggak berjalan sama sekali. Sulit untuk mencetak gol, bahkan menciptakan peluang juga beberapa kali sulit juga gitu. Gue sempat bilang dulu sama siapa ya, Mas Arya apa sama Coach Jasin ya. Kalau gue justru skeptis dengan kehadiran Ten Hag, Bruno akan bisa berkembang. Kalau Coach bilang kalau memang pemain bagus, harusnya dia bisa berkembang. Tapi kan nyatanya banyak pemain yang emang Malah nggak stuck. bisa, Malah stuck ya, dia. beliau malah stuck juga gitu. Menurut lo Iya, bisa dia sebenarnya dibuat kalau kita lihat ya chance creation, big chance created dan lain-lain, angka-angkanya pemain-pemain itu tuh tinggi-tinggi. Oke. Cuman entah kepercayaan diri, entah mereka nggak fit atau gimana. Karena gue lihat Man United datang ke musim baru ini sangat nggak fit ya. Mereka kalah duel lawan Wolves, bahkan Wolves yang baru ganti pelatih aja, kelihatan jauh lebih fit, jauh lebih hungry, jauh lebih dalam duel mereka bisa menang dan lain. Apakah ini efek dari ya United kan main banyak banget Dan kemarin game katanya ya, baru di close pramusim doors main lawan kalah Burnley 3-0 lawan kan, Burnley walaupun nggak tahu behind siapa closed pemainnya. doors. Iya, walaupun katanya Hannibal dan lain-lain Iya. itu masuk. Tapi kan kalau dia perlu melakukan
behind closed doors itu artinya kan dia nyoba sistem, dia nyoba komposisi, dia nyoba combination, skema permainan, organisasi permainan. Soalnya kalau dia offensively sebenarnya Bruno itu bisa datang di posisi-posisi mencetak gol. Marcus Rashford bisa datang di posisi-posisi mencetak gol. Cuman ya kemarin Rashford ditahan Vicario, misalnya Bruno tiba-tiba meleset dari jarak dekat. Tapi kalau mereka menciptakan peluang, mereka bisa aja. Inilah kalau mereka bisa datangin Højlund dan kalau akhirnya dia bisa, karena dia kan golnya di Atlanta juga beragam ya. Ada yang dia chop, ada yang dia tap in dan lain-lain. Dia tipe penalty box striker yang semoga kalau diciptakan peluang akan berhasil. Nah, ini yang harus kita lihat. Jawaban apa yang Ten Hag temukan setelah close door friendly itu. Karena yang jadi masalah utama itu sebenarnya bukan nyerangnya, tapi transisi dalam bertahan. Karena si Casemiro itu ketinggalan sendirian. Lambat banget Begitu, kelihatannya di situ. Casemiro ya. Coverage-nya terlalu luas. Iya. Dan kelihatan kayak udah pemain 40 tahun, padahal tahun lalu kelihatan masih benar-benar kelihatan world class player, tapi tahun ini kelihatannya dia 2 Dan pertandingan. Forest kan ada Morgan Gibbs White, Brandon Johnson, Taiwo Awoniyi yang Lari pelari-pelari. semua. Yang Bahkan ngeremin. Nunes pun juga Iya. kayak motor banget kan, makanya di City walaupun sekarang belum deal harganya. Tapi Iya. dengan harga Højlund sekarang Mas, Ten Hag udah beli pemain cukup mahal termasuk Anthony yang menurut gua sejauh ini masih flop. Sekarang Højlund 75 80 sampai 85 juta euro nggak salah sama bonus. Kalau Højlund gagal juga menurut ini akan kayak jadi apa menggal leher Ten Hag nggak menurut lo? Kalau dia nggak works juga dan akhirnya MU nggak tembus 4 besar musim ini. Kalau ngelihat statistiknya, sebetulnya Ten Hag kan he's doing a good job di United ya. Kalau kita bicara statistik, mencapai 40 kemenangan dalam pertandingan yang cuma beda Berdua tipis ya. tercepat lah Iya, dia setelah Pep. Pep, Ya iya. Pep masuk memang City-nya lagi jelek ya, makanya juaranya si Leicester kan. Nggak terlalu bagus, makanya mungkin Pep mendapatkan poinnya nggak cukup, gamesnya cukup banyak untuk mendapatkan 40 kemenangan. Sementara ya Ten Hag kalau kita lihat ya dia cukup bisa melaju ke situ, berarti kan dia doing something right di situ. Cuman kalau gua ngelihat apa yang dia lakukan di musim lalu dibandingkan 2 pertandingan di musim ini, gue tetap melihat dia nggak ada kemajuan, nggak ada something added yang lo bisa berikan. Sementara pemain lo nambah gitu kan, dia nggak bisa memaksimalin para pemain yang baru datang. Skemanya masih diubah-ubah juga. Pemain yang udah jelas di posisinya nggak bener masih terus dimainin. Ya mungkin Rashford tetap layak lo mainin. Cuman ya di mana tadi kalau Rijal bilang di posisi kiri, ya gue lebih setuju juga di posisi itu kan. Masalahnya tadi Virgi bilang creating chances-nya cukup banyak, tapi finishingnya itu kan jadi masalah bagi United. Selama transition, selama lini belakangnya masih bisa mengcover itu, tapi as long nggak bisa mencetak gol itu kan tetap menjadi masalah. Sementara lo clear cut chances-nya cukup banyak yang lo dapetin lawan Spurs, terutama tadi 2 itu. Rashford sama si Bruno yang clear cut chances lah, tapi itu nggak bisa menjadi gol. Gue rasa masalah utamanya ya selain transisi, tapi lebih ke siapa yang bisa mencetak gol. Selama itu belum bisa dijawab sama Ten Hag. Højlund juga kalau nggak bisa menjawab itu ya gue bilang nggak panjang lah. Bahkan pas lawan Wolves walaupun menang 1-0 tapi kelihatannya MU juga kecewa juga. Hampir kalah juga. Menang rasa kalah sih itu menurut gua. Gua nggak puas sama sekali nonton itu sih. Betul, nggak puas dan terlalu mudah lah. Beruntung lawannya Wolves yang tim emang kesulitan untuk mencetak gol dari musim lalu. Karena kalau bukan Wolves menurut gue itu udah opening day yang buruk itu. Brighton-nya bisa 5-0 itu kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi itu. Ya, tapi kalau kita ngomongin lu, tadi gua sempat debat karena beberapa fans MU banyak bilang kalau misalkan Ten Hag 6 bulan misalkan dia masih struggling untuk di 4 besar atau bahkan setahun gitu. Orang banyak yang bilang, ya kalau lu dikit-dikit 2 tahun dipecat, mau siapa lagi penggantinya? Kan nggak bisa kayak gitu juga gitu. Kalau kan namanya juga dari namanya tim, industri, dan dia ngasilin spend duit banyak loh. Beda kalau mungkin kayak Arteta di 2 musim pertamanya atau siapalah. Di Eddie Howe gitu, 2 musim pertamanya mungkin nggak spend yang sangat-sangat bombastis untuk satu pemain. Menurut lo seberapa besar chance dia untuk bertahan kalau dia nggak bisa works juga di musim ini? Tergantung tuntutannya ya. Apalagi dari sekarang kan bakal ada owners baru kan. Kelihatannya ya. Dari Ya salam, Yasin, ya salam. Udah berapa bulan nih? Dari kapan nih? Kayaknya berharap believe, terus ya. Ya kita nontonin aja. Gon Kita lihat. Fayaku nanti jadilah. Apakah pemilik baru ini punya filosofi yang sama dengan apa yang Ten Hag bisa datangkan? Itu kan kita harus lihat. Karena sekarang kan tim ini dibentuk berdasarkan semua kemauan Ten Hag kan. Dari ruang ganti, pemilihan kapten dan lain-lain, semua Dan tuh pemain yang dia buang, ngikutin ya, dia, pemain pemain dia yang dia buang nggak cocok sama dia dan lain-lain, kecuali Maguire yang kayaknya seneng-seneng aja Wuhu. di situ ya, dapat duit banyak, naik gaji dan lain-lain kan, Mantap, Maguire. nggak mau pergi. Nah ini, tapi gue juga nanya nih ke teman gue yang fans United, berapa banyak pemain yang berkembang banget under Ten Hag? Apakah dia bisa mengembangkan 1 pemain, 1-2 pemain yang
yang dari level nggak punya kepercayaan diri dan lain-lain tiba-tiba bisa jadi bagus. Kayak misalnya dia ngasih contoh Fred, tapi habis itu sekarang turun lagi McTominay dan lain-lain. Siapa lagi? Udah nggak ada lagi. Makanya kedepannya gimana? Kalau dia bisa nunjukin dia bisa ngembangin prospek-prospek, Garnacho, Pellistri dan lain-lain, pemain muda lainnya. Bisa kan udah tahun lalu cuma stuck di situ aja. Sini aja. Sebenarnya benar-benar average, Average wingback. Iya, tapi gue suka Wan Bissaka kalau one on one dia pasti bagus. Pokoknya sekarang ini ya gue masih ini sih ya pertahanin pemain Man United juga di tim fantasi gue karena gue yakin Rashford, Bruno tuh masih ada chance, harus bisa mereka. Ya kita lihat apakah beban dan harapan yang disematkan kepada Højlund ini bisa sekaligus mengangkat Ten Hag musim ini dari jeratan ancaman-ancaman pemecatan ataupun juga semakin terpuruk untuk MU yang katanya dia udah sesumbar dari awal the end of an era dari City dan juga Liverpool ke depannya, atau justru akan menjadi keterpurukan untuk untuk MU atau juga berakhir eranya Ten Hag di MU. Kita lanjut dengan topik yang gak kalah serunya. Di mana ada DPI, di situ ada Messi, kebalik. Di mana ada Messi, di situ ada DPI, kebalik juga. Tapi yang jelas ini Messi selalu masih membuat terpukau dari publik Amerika Serikat dan juga penjuru dunia, karena sekarang dimanapun dia bermain, mau di lawannya Cincinnati, kayak mau lawannya Nashville yang orang mikir nih tim rugby apa tim American football. Kok gue tahu banget ya, karena gue siaran dengan Mas Hari ya. Dan selalu dilihat, dan kemarin pun kembali, walaupun kemarin dengan nyetak gol, tapi dalam 8 pertandingan terakhir bersama Inter Miami dia sudah kontribusi kalau nggak salah 13 gol ya, kontribusinya berupa gol dan juga assist berupa 7 gol, 10 gol dan juga sisanya 3 assist. Ini artinya Messi belum mati, tapi ini liganya adalah Liga MLS, tapi memang ini kayak sebuah sebuah Cinderella story, sebuah cerita Hollywood yang kok kayaknya Messi selalu menjadi aktor protagonis dan juga muncul di saat-saat dari timnya ketika dibutuhkan. Bahkan Muller ini bilang kalau Messi lebih elegan dari Ronaldo. Mungkin ini yang dilihat adalah ketika Messi nggak bisa nyetak gol, dia bisa memberikan assist menjadi pelayan. Menurut lo, apakah memang Messi lebih komplit daripada Ronaldo? Lagi-lagi Messi lawan Ronaldo. Kan gue yang ngebahas ini. Sebenarnya nggak terlalu nyaman ya kalau ditanya gini soal Ronaldo. Iya, gue juga nggak nyaman. Kayak ngomong gitu. Ditanya lebih komplit nggak itu? Lebih komplit. Soal lebih komplit ya Lionel Messi. Kalau gue nonton Messi, gue bener-bener enjoy banget ngeliat dia main. Emang kecerdasan dia tuh di atas rata-rata pemain. Yang kita beruntung juga lah. Ini pemain-pemain generational talent kayak begini nih nggak selalu udah hadir gitu. Dan gue ngeliat Messi ini sekarang dia di MLS ya sebulan terakhir layaknya cerita Hollywood, bener banget. Karena gue juga nonton Inter Miami beberapa kali, gue ngarep Messi kalah gitu. Kapan dia bisa kalah nih? Kapan dia bisa namanya tercoreng di awal gini? Tapi ternyata dia membuktikan diri dia. Messi ya. Pengen ngarepin kalah dulu. Terus Messi ternyata Rijal. Serang. Tapi ternyata dia bisa ngubah keadaan. Dan ngubah keadaannya benar-benar bisa gue bilang on his own gitu. Jadi Osimhen jadi ragu. Gue tanduk tuh di hall. Jadi gue bilang dia punya kapabilitas untuk bisa membuktikan ngembalikin keadaan seperti itu. Gue rasa dia nih benar-benar monster banget, emang alien banget, dan gue ya tapi gue punya ini juga ya, punya simpati juga. Dia udah overplayed banget mungkin bulan ini. Dia dalam sebulan udah main sekitar 8 kali 9 kali. Menurut gue ini udah terlalu banyak lah buat dia. Dan sekarang juga Liga udah mau mulai. Jadi menurut gue udah harus disesuaikan lah jam main dia. Apalagi kita mengingat umur dia udah bukan pemain yang usianya prime lagi. Udah lewat masa prime-nya. Jadi menurut gue ada baiknya di pekan-pekan awal MLS yang akan restart lagi ini, dia diistirahatkan dulu lah. Nggak usah main lah. Maksudnya lu juga ngejar poinnya juga agak mustahil juga. Ya walaupun secara matematis masih bisa ya 20 poin ya bedanya ya. Lulus playoff. Cuman kan lu ngapain? Lulus playoff ya untuk menjadi juara tuh jauh banget yang lo harus kejar, dan sementara tim-tim lain jauh lebih siap. Bahkan dari sisi permainan harus kita akuin, kemarin Cincinnati jauh di atas Inter sebetulnya kan. Mereka chance-nya lebih banyak, ketika transisi bolong banget pertahanan dari Inter Miami. Itu udah bakal jadi blueprint untuk para tim-tim lain untuk mengcopy itu. Ketika lo counter, tengahnya itu bolong, udah sampai ke depan. Busquets coverage-nya kayak di Barcelona terakhir ya. Karena mereka emang kelihatan banget kelelahan juga. Dan Messi dalam berapa part of the game juga udah nunduk, udah sujud, udah banyak kelihatan banget bahwa dia capek. Nggak di peak-nya aja, tapi dia tetap bisa memunculkan magic moments itu. Ya kalau untuk cup competitions, ya itu gua rasa ya lo tetap harus bisa maksimalin Messi gitu. Cuman untuk
Liga mumpung udah kejauhan, dan juga ketika mereka juara kemarin di League Cup, League Cup. mereka kan udah pasti dapat tiket ke Champions League-nya CONCACAF kan. Jadi ngapain lagi lo ngejar apa lagi gitu. Untuk menjadi juara, gua rasa lo tunggu musim depan aja lah. Semakin lo benahi tim lo dan lo bisa dapat. Tapi kalau bisa kan menjadi magic story lagi, Mas. Cinderella story lagi. Wah, Messi itu dari kalau- peringkat terakhir membawa ke Nggak playoff. mungkin lah, itu too good to be true lah. Karena emang katanya emang nggak boleh sama sekali seri atau kalah ya. Kalau kalah sekali udah dan gugur. harapannya kan yang di atasnya juga ngalamin, Ya, ada kalah kekalahan. juga. Dia ada harapan yang di atasnya kalah. Mereka tuh nggak boleh sama sekali kalah. Itu kan nearly impossible kan untuk mendapatkan Karena itu. apalagi kalau Inter Miami ini nggak ada Messi sekali aja, kayaknya akan jomplang banget ya secara kualitas. Lewat. Ya, dan dia kan yang gue sebut waktu itu, dia masih akan bela Argentina nanti, dia akan cabut ke sana. Dan coverage-nya dari Liga Amerika kan lo tahu, lo main ke LA jauh banget ke situ, lo main kemana juga bolak-baliknya tuh emang jauh banget, memang physically draining untuk pemain-pemain itu. Nah, kemarin kan juga ada cerita sidebar yang menarik di mana Messi memberikan bahan kaptennya kepada seorang DeAndre Yedlin yang ini menunjukkan rasa respect ya pada kapten lama. Ini yang akhirnya membuat Messi lebih lebih dicintai karena bukan karena hanya performa Nggak dan mau nyari skillnya. panggung lah ya. Iya, tapi dia juga di luar lapangan maupun di luar pertandingan pun attitude-nya juga nggak pernah neko-neko gitu. Menurut lo, apakah ini akhirnya membuat Messi nggak banyak hatersnya gitu? Ya kecuali dari haters dari fans Ronaldo sama Rizal ya. Ini kayak Rizal. Oh, Iya, haters iya. Messi ya. Iya pastilah, apalagi Tata Martino kan juga ditanya soal ini ya. Jadi Tata Martino bilang, iya begitulah karakter Messi yang membuat dia jadi pemain terbaik di dunia. Martino bilang bahwa bukan hanya apa yang kelihatan juga di lapangan, bukan hanya gestur itu, tapi juga Tata Martino memuji nih dengan adanya Messi ditambah Alba dan Busquets ya. Jadi persiapan sebelum pertandingannya Inter itu juga jadi lebih gampang buat dia karena dia bisa nerusin, dia bisa coaching, dia bisa nurunin apa yang sang pelatih inginkan dan dia bisa sampaikan ke para juniornya. Jadi mentoring Messi itu juga dipuji oleh Tata Martino. Cuman ya itu tadi kalau kita ngomongin pemain yang usianya dia 36 tahun, dia masih main 5 pertandingan terakhir dia di League Cup itu mainnya 90 menit itu termasuk 120 menit extra time lawan Dua kali ya. di Open di itu juga Nations. 120 Di menit. Penalti. Luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin lagi, ini adalah tim yang sebelum Messi datang tuh output serangannya tuh salah satu yang terburuk di MLS. Ji. Tapi begitu dia datang, mereka mencetak 22 gol dari 7 laga. Jadi kalau lo mau bilang instant impact dia, ini instant impact. This is what instant impact looks like. Dan perhatian benar tertuju kepada Liga Amerika Serikat lagi yang mungkin lebih besar dari ketika Beckham datang dulu ya, ditambah dengan kehadiran Beckham di lapangan. Bahkan sekarang nih gue kalau nulis apapun soal Messi itu page views-nya pasti masih tinggi. Nulis bodyguard-nya aja sekarang seru sih itu bodyguard. tinggi banget ya, masih tinggi yang baca. Dan bodyguard-nya lucunya dia baru nggak lama ini baru dari Bali ternyata ada Siapa di bodyguard-nya Instagram, latihan MMA dia. Oh, gue pikir main ke itunya Nesa, ke klubnya Nesa kan. Nah itu kan kita nggak tahu. Ya, Siapa iya, tahu bisa nggak juga. dipasang di IG. Badannya gede-gede gini. Iya bener. Ya. Tapi kalau ngeliat bagaimana Messi sekarang berada di MLS, tadi pertanyaan gue adalah di other side-nya ketika Messi nggak ada, apakah ini justru akan berakibat buruk pada Inter Miami sendiri karena benar-benar akan jomplang kan tadi instant impact berupa dia selalu ngegolin di setiap each games dia tampil. Kalau nggak ada Messi, bisa apa Inter Miami maksud gue untuk akhirnya bisa mengejar mimpi mereka naik ke papan atas? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Berat ya, maksudnya lu butuh banyak elemen untuk bisa sustain game plan lo gitu. Kalau kita lihat kemarin dibantu sama si Alba, Iya, itu Busquets aja. sama itu aja keteteran banget. Mereka kan banyak yang harus di cover areanya si Busquets apalagi di lini depan ya oke lah, maksudnya kemarin Campana cukup bagus, Robert juga cukup bagus, terus si siapa si yang ngegolin Hernan Si ini apa Farias apa si bukan yang golin ketiga. oh si Martinez. Martinez kan juga cukup bagus, cukup striker utama mereka dan pencetak gol terbanyak. Kalau lo mau ngebuat tim ini lebih solid, lebih capable untuk bisa bersaing dengan tim-tim lain, emang lo butuh banyak pemain lagi. Makanya kan pelan-pelan itu dilakukan juga sama Tata Martino. Farias kan juga baru dibeli juga, dibeli satu lagi pemain dari Argentina. Ada beberapa pemain yang datang juga selain dari trio yang main di Eropa ini, beberapa juga didatengin. Emang kalau lo mau bersaing, emang lo harus nge-build dulu tim ini, nggak mungkin. Kalau Messi cabut tanpa lo nge-build tim ini dan sistemnya lo jalanin, nggak mungkin. Nah kalau ngomongin soal Messi ini nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin soal liganya
rivalnya ya, Ronaldo, tapi nggak ngebahas Ronaldonya, nggak ngebandingin lagi soal bagaimana liga ini sama MLS gedean mana, tapi bagaimana seorang Gabry Veiga yang katanya kemarin selangkah lagi gabung, sempat mau ke Premier League ya, bahkan udah lebih dekat ke Napoli, ternyata bisa berbelok, begitu ditawarin 12,5 juta, Napoli cuma nawarin 2,5 juta nggak salah, sebenarnya gajinya dia waktu di tim sebelumnya apa? Celta. Ya Celta 500 ribuan, berarti bisa 20 kali lipat dari gajinya dia di Celta. Menurut lo, dan Toni Kroos muncul dengan kata-katanya apa? Embarrassing. Ya, embarrassing ya. Menurut lo, sah-sah aja nggak sih main muda? Mungkin kita nggak lihat backgroundnya, dia mungkin bocil yang susah gitu di sana. Menurut lo gimana dengan industri sepak bola sekarang lihat ada Arab kayak gini? Menurut gue ya jelas mengkhawatirkan ya, jelas memalukan juga, apalagi ini pemain yang musim lalu salah satu favorit talented football players juga ini si Gabry Veiga ini, bahkan dikaitkan dengan timnya Guardiola, dikaitkan juga sama Liverpool sempat, tapi dia akhirnya memilih plot twist ini ibaratnya dalam perjalanan karir dia akhirnya ke Arab ya. Menurut gua nggak bukan ya cuma karena perkara duit doang, karena ini doa soal gaji yang ditawarkan ke dia juga gede banget, bener-bener mega money, dan lu bagi pemain umur 21 tahun, pemain mana lagi umur segitu bisa dapat gaji sebesar ini gitu. Dan ini bener-bener gaji yang besar banget, karena gue juga melihat beberapa pemain yang bahkan Salah kan juga lagi ditawarin juga kesana kan. Jadi ini tawaran gajinya ini emang bener-bener menggiurkan gitu, karena ini prospek yang bisa lu cheat code bagi lu untuk bisa menghidupi keluarga lu selama 3 turunan lah katakanlah. Karena kalau gue bikin perumpamaan Salah ibaratnya per tahun dia sekitar 18 juta euro. Tawaran dari Al Ittihad itu 200 juta euro. Jadi dia perumpamaan dia butuh waktu 10 tahun untuk kerja di Liverpool untuk bisa dapetin gaji setahun dari Al Ittihad itu. Jadi menurut gua sah-sah aja dia bisa goyang pikiran apabila tim Arab tuh ngetok pintu lu untuk bisa gabung ke dia gitu. Karena tawaran gajinya ini benar-benar nggak masuk akal, dan juga teksnya nggak terlalu ketat banget apalagi apabila lu main di sana. Jadi menurut gua pemain-pemain macam Gabry Veiga ini jadi jalan pembuka lah bagi para pemain-pemain muda lain apabila dia juga kepikiran untuk bisa milih karir selayaknya Gabry Veiga ini. Nggak perlu lu ngejar testimoni soal pemain terbaik di Eropa, apabila lu ngejar konteks lu ada mencari uang, money grabber, ya menurut gue solusinya adalah ke Arab. Ini mungkin kemarin mirip kayak gue waktu memilih kerja sebulan daripada kerja setahun tapi uangnya sama gitu ya. Nah, kalau ngomongin dibanding sisi efek lainnya kan mungkin bagusnya adalah karir sepak bola orang ada yang pendek, ada yang panjang. Ini main muda pun juga, wonderkid pun juga banyak yang bisa Mikir netes, juga. banyak yang hilang juga. Kan akhirnya bisa memilih kan, wonderkid daripada gue milih panjang-panjang, amanin dulu duit nih. Terlepas nanti ke depannya dia akan bisa bersinar lagi sebagai pemain world class atau enggak, yang penting dia amanin duit mungkin buat 10 tahun gitu ke depannya. Gimana? Lu gimana Mas lihat dari pandangan ini? Berapa sih wonderkid yang betul-betul jadi? Iya, nggak banyak kan. Yang betul-betul jadi dari klub yang bukan klub besar ya. Dari klub besar aja berapa sih wonderkid yang jadi? Banyak juga yang nggak jadi. Dan gue nggak pernah menyalahkan pilihan untuk memilih itu. Bahkan ketika orang-orang pada kecabut ke Liga Cina, itu gue maklumi banget. Ya karena itu mereka datang dengan background yang mostly terutama TVS itu ya cerita ya dia. lu nggak punya duit. Yang gue contoin si Oscar. Oke, Ya kan? Oscar. Si Oscar pas kesana dia juga bilang kan, gue bilang Dia bukan dapet tinju dia. Oh, dia lah, orang nggak ada yang tahu anak Gen Z ya. dia Oscar the Grouch tahu nggak? Nah, tahu Oscar ini ya, Sesame Street ya. Dia nggak mau hidup dengan hanya cerita gue pernah main di Piala Dunia, gue pernah ini dengan titel-titel itu, gue pernah jadi wonderkid, mungkin salah satunya. Gue nggak mau menceritakan itu kepada anak gue, tapi gue miskin. Dan gue ketemu orang-orang yang pernah main di Piala Dunia bagi Brasil dan hidupnya di flat, mereka nggak punya apa-apa. Keputusan kayak gini tadi Rizal bilang emang bisa menghidupi lo untuk 3 generasi, dan gue nggak sama sekali nggak mencela, nggak melihat ini embarrassing. Ya walaupun ya liga manapun ketika mereka menjadi tempat yang bisa membayar, semua juga nyela kok. Ke PSG mereka cela. City juga dulu ya dicela. Chelsea juga dulu awalnya City cela. Chelsea mereka cela. Ya memang mereka doyan aja nyela gitu kan. Maksudnya something yang orang bisa menawarkan, bisa mengubah gaya hidup orang, bisa mengubah hidup orang secara panjang. Dan di mana sepak bola lo nggak panjang, lo bisa bermain di situ. Siapa tahu dia main di Eropa cedera dalam 2 tahun. Kan? Bisa jadi seperti itu. Jadi memang gue nggak pernah melihat ini sebagai hal yang salah. Cuman kalau untuk Gabry Veiga agak lucu juga sih. Ini pemain berprospek, tapi kok akhirnya dia memilih itu. Cuman kalau backgroundnya kayak seperti itu, gue sangat maklumi. Gimana Firlo, tipikal yang setuju apalagi termasuk juga salah kan? Kemarin digoyang dan Klopp tuh adalah orang yang cukup vokal untuk menentang ini, bisa merusak, apalagi sekarang udah jeda cuma 10 hari dari penutupan bursa transfer gitu. Nggak bakal dilepas sih, karena agennya kan juga udah bilang si Abbas itu kalau emang
kita mau ninggalin Liverpool buat apa? Anak basket. Anak basket. Anak 90-an anak babas. Ngapain kita perpanjang kontrak kan dia baru perpanjang kontrak musim panas lalu, kontraknya sampai 2025. Salahnya juga kita selalu lihat dia kerasan banget di Liverpool, nggak ada alasan buat dia untuk pindah ya. Cuman ya itu tadi kalau emang ini kan kita lihat juga dari sudut pandang Eropa ya, orang Eropa ya, media Eropa, pemain Eropa. Kalau mereka ngelihat ada liga yang jadi pesaing Eropa, pasti kan mereka keganggu. ya. Or talent drain dari liga mereka. Apalagi yang pindah yang diomongin juga sama iya klub ini kan. makanya kan bukan berarti apa yang dilakukan Arab Saudi. Siapa tahu mereka ingin benar-benar ngembangin liganya sampai target mereka 10 besar Liga Dunia. Ya itu target yang bagus juga, mengembangkan sepak bola juga di luar dari establish negara-negara yang udah ada. Kenapa harus eksklusif pemain-pemain mahal ada di Eropa? Kenapa nggak bisa ada di Arab Saudi? Emang Arab Saudi harus mengejar itu dengan membayar lebih dari yang di market price-nya mereka lah, gajinya gila-gilaan. Tapi ya itu tanda yang harus mereka lakukan karena memang harga-harga meningkat kan juga gara-gara Chelsea awalnya. Habis itu diikutin Manchester City dan lain-lain, PSG. Nah, yang kayak gitu aja sekarang berjalan menurut gue ya nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya selama itu halal dan hidup itu pilihan. Kalian memilih karir yang mungkin prospek panjang tapi duitnya ya step by step bisa naik. Itu pun belum ada jaminan. Atau langsung ada di depan mata jaminan untuk 10 tahun ke depan. Lu makmur walaupun karir lu mungkin nggak akan sementereng ketika lu menjalani karir di Eropa. Lu pilih mana kalau buat kalian Jebret Tim? Kita akan lanjut dengan topik yang nggak kalah serunya. Piala AFF U23 final kami datang. Gue lupa mau bikin poster datang ke ruang ganti lagi kayak gini, nggak ada. Cuman ini untungnya menuju final ini nggak ada yang numpang-numpang Video jualan diri, Video pajang muka Video atau call, masuk ya. ruang ganti, video call, pasang banner, nggak ada. Karena ini mungkin menurut gue ini juga sedikit mengejutkan ya di luar prediksi tim anak. Karena pelatihnya lebih galak. Hah? Pelatihnya lebih galak. Karena justru piala anak ST yang U23 ini di partai pertama mereka tampil nggak meyakinkan, bahkan juga kalah. Banyak yang merasa ini udah no hope, dan lolosnya pun menurut gua agak sedikit luck juga bisa lolos. Tapi kemarin mereka justru bisa menampilkan permainan yang sangat mengejutkan menghadapi Thailand, dan menangnya juga skornya bukan tipis-tipis dan golnya juga ada yang cukup oke juga. Lo melihat ini sebuah kebetulan yang orang nggak perkirakan, apa justru kemarin dari lawannya Thailandnya juga mungkin ada masalah juga berarti di Thailand? Iya, enggak. Kita harus lihat konteksnya juga ya, Ji ya. Memang kita persiapan kita ke turnamen kan cuma tes Seminggu ya? 4 hari bahkan kurang dari itu. Ada batasan pemilihan 2 pemain dari masing-masing klub, ada pemain yang ditolak dilepas oleh beberapa klub. Ada administrasi. Ada yang dikira bisa main ternyata nggak bisa main, nggak ngerti ya BTN kenapa kayak gitu. Maksudnya itu ya, amateuris lah bisa dibilang. Kan seharusnya nggak perlu terjadi. Dan STY bilang permainan kita meningkat dari laga ke laga, which is benar. Tapi kita juga harus lihat Thailand yang main ini, tim Thailand yang apa, karena kebanyakan pemain ini pemain yang lagi main di Liga Kasta kedua mereka, banyak yang dipinjamin dari Liga 1 mereka ke Kasta kedua. Sementara timnas Indonesia yang ada di sekarang U23 adalah pemain-pemain yang udah established di tim Liga 1 nasional ya? senior. Kita ngomongin Hernando, kita ngomongin Dewa juga bahkan udah main kan di senior. Ferrari dan lain-lain, Ramadan pun udah menembus. Jadi emang perbedaan kekuatannya besar ya, dalam artian bahwa di satu sisi mungkin kita akan bisa lihat mungkin regenerasi Thailand juga lagi problem. Karena kita menang di SEA Games, kita menang di sini. Tapi ini ya tentu aja positif, tapi gue tekanin juga kompetisi usia umur tuh nggak ngejar juara, nggak ngejar menang ya. Ini adalah Walaupun umurnya 23 sih sebenarnya udah tipis-tipis. Iya, benar. Tapi pemain kan 21, 20. Makanya kan yang dikirim kan Ada 20, 14 yang 20-an ada ya. 18, 20. Tim Vietnam yang akan kita temui di final nanti Ada 14 mayoritas main. Di bawah 18, 20. Tim B mereka yang main di turnamen ini. Jadi menurut gue juga jangan over glamour kalau misalnya kita bisa menang turnamen ini, karena ya seharusnya ini emang adalah menguji untuk ajang sebenarnya, yaitu kualifikasi Piala Asia ke depan. Gue mau nanya Rizal, tapi kayak Rizal agak deg-degan. Gimana ada kode-kode dia, ada keringetan Gimana maksudnya turun. PR-nya apa mas? Karena kan
Kalau setuju nggak lo dengan setiap pertandingannya meningkat, atau menurut lo ya itu karena faktor yang mungkin Thailand yang turunin bukan Thailand yang memang tim terbaiknya, atau memang sekarang Indonesia sebenarnya regenerasinya bahkan pemain-pemain yang bukan semuanya yang dipanggil yang terbaik aja udah bisa dalam kondisi kayak gini juga bagus mainnya. Iya, ya kan emang Sintayong seperti itu ya, berani mencoba pemain, berani ngasih kesempatan ke yang emang punya kans untuk bisa main. Dan kebukti pemain-pemain yang tadinya nggak ada Ridho, kita pikir di belakang, ya taunya Dewa Angga tampil cukup bagus bareng Ferrari di belakang. Robby Darwis juga bagus banget kemarin tampil. Banyaklah pemain-pemain yang step up their game gitu. Cuman kalau kita ngeliat dari pertandingan lawan Malaysia, kita babak pertama doang main cukup bagus. Babak kedua anjlok, jelek banget. Lawan Timor Leste, kalau lo bilang ada step up mungkin dari sisi offense. Timor Leste kok dia. Timor Leste juga udah Lagi naik lumayan bagus ya. loh. Dari sisi umur usia di bawah 20-nya pun mereka cukup Timor bagus. Leste tuh yang punya itu kan Gali Freitas bukan ya? Bukan ya? Gali Freitas Iya, ya kan? Timor Leste. Gila tuh pemain keren banget di PSIS ya. Iya, itu dari sisi permainan, dari sisi offense bagus, tapi eksekusi untuk menjadi golnya itu yang menjadi masalah. Ramadan Sananta peluangnya ada kali 18 Banyak, peluang iya, depan banyak gawang banget peluang. yang tap in pula gitu, tapi sekelas dia Nggak bisa gol tap in, saya gol susah kalau Sananta. Sementara kemarin dia nggak bikin gol, tapi gila mainnya luar biasa banget. Sananta Semuanya oke sih, bisa gua suka. step up dan games dan betul-betul instruksinya gimana lo cara nullify Thailand ya begitu. Lo pressing ya tanpa henti. Lo betul-betul nggak kasih kesempatan buat mereka untuk dapat kenyamanan. Ketika Thailand nyaman, mereka creating chances terus, udah kita dibombardir. Itu kan yang selalu menjadi cerita kita kalau ketemu Thailand. Ketemu Vietnam pun pasti akan begitu. Kalau lo nggak press mereka, nggak main kayak kemarin lah. Disiplin wise mereka bagus, nyerang juga pelan-pelan bagus, keluar dari tekanan juga udah tenang, creating chancesnya nggak terfokus pada satu lini doang, tapi kirinya hidup, kanannya hidup, tengahnya juga mereka bisa tusukan lewat Beckham. Jadi banyak yang faktor yang menurut gua mereka bisa step up their games dari pertandingan pertama dan juga kedua. Cuman yang menjadi PR tentunya masih bola-bola lambung di dalam kotak penalti. Itu dari tim U17 sampai U senior itu menjadi masalah. Wah, mau Elkan Bagot yang main, mau Jordi Amat yang main, tetap aja ketika crossing menjadi masalah. Itu masih menjadi PR. Karena kenapa? Dibiarin pemain itu crossing. Sementara kalau lo tahan dulu, bola itu nggak sampai crossing, gue rasa itu yang harus dilakukan melawan Vietnam. Apalagi mereka gol-golnya lawan Malaysia juga crossing-crossing kan. Mau tinggi, mau pendek, tapi crossing-crossingnya itu yang harus jangan sampai nyampe dulu tuh bola ke kotak penalti. Jal, gue tanya nih sama lo nih. Boleh, Bang. Seorang striker sangat dirindukan lah, apalagi striker lokal. Mungkin yang terakhir kita ingat benar-benar namanya lama kan eranya BP kan. Abis itu kan mungkin yang lokal udah hampir nggak banyak yang bisa lama ada di sana dan bahkan menjadi andalan buat timnas dari level berbagai umur sampai terutama timnas senior. Dan Sananta sekarang ada di posisi itu, ada momentumnya, bahkan senior pun dia udah tembus walaupun mungkin belum banyak jam terbangnya. Menurut lo Sananta adalah orang yang dirindukan atau sosok yang dirindukan oleh fans Indonesia saat ini? Iya, gua rasa dia juga bisa jadi long term buat ini ya, long term projectnya STY juga, karena ini dari segi profile striker ini diinginkan oleh STY, menurut gue dia bisa menjawab itu gitu. Karena dia beberapa kali juga di kelompok umur dia main bagus, di senior juga dicoba dia main bagus, dan yang gue acungi jempol dia juga kalau main di liga reguler juga dia mainnya bagus juga kalau di liga. Jadi menurut gue ini pemain masih bisa, bahkan dia sebagus ini aja dia masih bisa berkembang lagi gitu. Masih banyak di game dia tuh yang error nggak perlu error dia melewatkan peluang itu kan masih banyak juga. Tapi gue ngeliat dengan dia prospek di seusia ini dia bisa main sematang ini di build up game dia juga kadang kontribusi aktif juga. Menurut gue ini pemain masih berkembang banget. Dan gue harap ini nggak cuma buat Sananta doang gitu. Di pemain-pemain lain, khususnya di posisi striker bisa jadi jawaban lah. Karena kan di striker kalau di liga kita ngeliat jajaran top skor tuh minim banget jajaran striker lokal. Sananta kan. termasuk yang bisa cetak gol digit gol iya. musim lalu kan. Pemain lokal tersebut. Termasuk dia yang bisa nembus. Jadi gue harap dia pemain-pemainnya juga bisa ngikutin. Apalagi sekarang udah ada peraturan liga yang mengharuskan pemain-pemain under 23 layak dicoba untuk di line up gitu ya. Jadi menurut gue ini harusnya bisa menjadi angin segar lah bagi para pemain-pemain Indonesia kita, Garuda muda kita, agar bisa tampil reguler dulu ya, at least di liga reguler di Liga 1 kita, apabila lu ingin bisa tampil lebih maksimal lagi di timnas. Yang penting jangan cepat puas dan konsisten. Iya, Karena kalau kita itu lihat harus. 2019 salah satu pemain bintang kita kan Osvaldo Hai. Iya. Sekarang Osvaldo kemana? Downward. Dia nggak kedengeran lagi lah praktis. Jadi memang itu yang dari dulu juga jadi masalah di kita ya, cepat puas, gaya hidup juga.
itu yang harus dikembangin semua. Kalau Ramadan bisa mempertahankan, oke. Kayak Dewa aja, Dewa kan kemarin Harus ada pesaing sih dia. Iya, harus ada pesaing. Dewa enggak kemarin namanya sempat tenggelam, tapi menurut gua di Balik turnamen lagi. ini dia bisa bangkit lagi dan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dia untuk kedepannya juga mungkin dia bisa balik lagi ke timnas senior. Calon lawan kita di final, walaupun kita sebelumnya lawan yang udah nggak dia sama Park Seung-ryeo, apa siapa nama Park pelatihnya tuh? Hang-seo. Ya Park Hang-seo itu udah langsung kayaknya beda banget ya. Menurut lo gimana? Asistennya Philip Trusir kan? Iya, Kipernya asistennya. Vietnam di AFF U23 Ini kan tim ini. B-nya kan, Iya. jadi Philip Trozier yang ngelatih tim A-nya Iya. yang akan tampil di Piala Asia Siap. U23 kualifikasi. Nanti kita juga akan main di situ. Oke, kalau kita lihat ini juga ditanya ke Shin Taeyong di konferensi pers hari ini dia gimana nanti Iya. akan melawan Vietnam pertama kalinya tanpa di bench lawan ada Park Hang-seo. Dia bilang saya nggak ngelihat pelatih lawan, saya ngelihat timnya, ya biasa lah jawaban-jawaban. Iya, iya. Tapi di SEA Diplomatis Games, lah di ya. SEA Games kita Bagus menang dan kan udah nggak ada lain-lain. Park Seung-seo. Ya itu, Beda. makanya Iya. udah nggak ada makanya. Jadi ya menurut Nggak, di gua SEA Games kan? Iya, di Iya, SEA SEA Games Games belum udah ya. nggak ada, makanya beda banget Vietnamnya menurut gue ya. Ya, jadi yang nanya salah ya. Kalau tadi di preskon ada yang nanya kayak gitu. Gua udah Temen-temennya Vino tuh biasanya. Iya, masih optimis lah. Apalagi kita juga tahu tadi kan gue bilang Vietnam ini tim B U18 sampai 20 tahun, sementara kita timnya udah beberapa pemain tampil di senior. Ya harus optimis. Seberapa optimis Ojal? Untuk kali ini gue optimis banget Wih. apabila kita Karena kemarin akhirnya udah pecat telur ya menghadapi kan Vietnam. si Iya. SEA Games kan. Udah, At least- udah bukan momok lagi. Udah Iya, momok betul. Vietnam ya. Secara psikologis kita udah bisa melewati momok itulah, ini dikatakan momok karena kita setiap kali lolos ke final atau semifinal ketemunya kalau Thailand Vietnam rasanya kita kayak satu kaki udah kalah gitu Iya. ibaratnya. Tapi sekarang kita at least udah bisa nganggap ini lawan-lawan yang bisa kita hadapi, ya. bisa kita lewati. Thailandnya 3-1 masa Iya, Vietnam dan nggak bisa. terakhir di kompetisi SEA Games juga kita bisa ngelewatin negara-negara tersebut kan. Jadi menurut gue secara psikologis, at least di level ASEAN kita bisa menghadapi mereka dengan kepala tegak lah, dengan kepala tinggi, nggak perlu lagi kita takut. Karena gue inget banget Vietnam ini kalau tiap main lawan kita selalu nakal, mainnya nakal terus banget, mainnya selalu ngerepotin segala macam. Ya. Tapi gue rasa di final besok seharusnya kita bisa mengatasi Vietnam. Optimis Indonesia bisa menjadi juara dan ini juga sekaligus biar STY dapat gelar juara juga biar lagi nggak ada tuh yang banding-bandingkan tiap kali Indra Syafri lebih bagus daripada STY padahal menurut gue dua-duanya tuh harus berkolaborasi untuk menghasilkan timnas Indonesia yang baik dari level umur muda sampai jenjang senior. Ini gue jadi bete nih, nggak ada Mardel, kurang ajar Mardel belakangan malah kerjaan di jebret media cuman gara-gara banyak kerjaan konten kreator sama panggilan pemain-pemain MU nih udah nggak bener nih. Dan sekarang kita mau ngucapin juga dari jebret tim dari jebret media dan juga jebret tim untuk staf susnya jebret media yang akan melangsungkan pernikahan pada hari apa? Hari ini ya? Hari Hari ini. ini. Hari ini namanya Rio. Kita doakan semoga pernikahannya langgeng dan tidak diiringi oleh apa tuh yang nggak bagus gitu dan pastinya bahagia terus sampai hari tua nanti dan juga Abrar istrinya mau lahiran lagi tinggal nunggu due date-nya aja. Kalau kalian mau ngasih saweran monggo langsung ke Abrar DM aja ya. Dan terima kasih juga buat Awi dan Sariman yang selalu mensupport kita. Happy weekend buat semuanya jebret tim dan kita ketemu lagi hari Senin dengan match-match yang nggak kalah serunya di hari Senin yang kita evaluasi, kita lihat siapa yang benar dari prediksi para panitia. Thank you Mas Aryo, thank you Rizal, thank you Sama-sama. Firzi. See you when I see you. Happy weekend, bye bye.